ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਨ ਦੀਵਾਨ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ, ਜੁਗਾਦ ਸਚ, ਹੈ ਭੀ ਸਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਘਰੋ ਘਰੀ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, saat sangat yang duduk di rumah masing-masing pada hari ini mengikuti hari ketiga pembahasan kita mengenai Journey to Amrit. Sebelum itu kita bersyukur kepada Guru Sahib karena memberi peluang untuk kita berkumpul secara virtual dan membahas sesuatu yang nilainya tidak ternilai, yang nilainya begitu besar sekali di dalam Panth. Suatu kado yang paling besar yang diberikan oleh Guru Sahib kepada semua Gursik, yaitu Amrit. Jadi kemarin kita sudah pun membahas mengenai dari awal asal usulnya Amrit, pengertian Amrit, sampai ke kemarin kita membahas mengenai kepentingan Amrit itu sendiri. Apa yang kita dapat, apa yang seorang Gursik dapat ketika dia mengambil Amrit adalah dua perkara yang utama yang kita sebut dan bahas kemarin, yaitu Gurmat Naam dan juga Rahat yang diberikan oleh Guru Gobind Singh Maharaj. Saat Sangat Ji, hari ini sebelum kita membahas mengenai upacara Amrit Sanchar itu sendiri, sebenarnya kemarin saya sudah menerangkan bahwa ketika kita bertanya kenapa saya perlu mengambil Amrit, soal itu sudah semestinya salah dari awal. Karena nilai Amrit yang begitu besar, begitu gede sekali, menyebabkan soal kita itu menjadi tidak relatif penting kepada persoalan dan jawaban daripada Guru Sahib yang kita dapat. Tetapi jika kita melihat karakternya seorang Gursik, Gursik da sabha ki hai. What is the nature of a Gursik? Gursik itu dia tidak pernah mempersoalkan apa yang di order, apa yang dihukumkan, apa yang dikasih tahu oleh Guru Sahib. Gursik itu kerjanya satu bacan dan menuruti perintah yang disuruh oleh Guru Sahib. Gur kahya sakar kamavu. Di dalam bani kita membaca kata-kata ini, Gur kahya sakar kemawu. Apa yang Guru menitahkan, apa yang Guru mengorder kita untuk lakukan, apa yang diperintahkan oleh Guru Sahib, sokar sakar kemawu. Lakukan perkara itu. Gur ki karni kahe tahu. Kenapa kamu coba untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Guru Sahib sendiri? Dan pengti ini begitu relevan sekali di dalam dunia sekarang, di mana seperti yang saya ngomong sedikit kemarin, percaya sekarang itu paradigmanya semakin beranjak, kita diajar untuk mempersoalkan setiap sesuatu. Tetapi jika kita melihat kembali ke sejarah, kita melihat bagaimana Pai Jethaji
sebelum menjadi Guru Ramdas Ji, ketika dia diuji oleh Guru Amardas Ji untuk mendirikan satu tembok. Dan setiap kali tembok itu didirikan, Guru Amardas Ji menyuruh Guru Ramdas Ji pada waktu itu Pai Jetha untuk sekali lagi menghapus kembali tembok itu dan esoknya dibina kembali. Dan proses ini dilakukan 3-4 kali sampai seorang lagi, Pai Ramaji, Guruji menguji antara Pai Ramaji dan Pai Jetha Ji untuk melihat siapa yang cocok untuk menjadi guru keempat. Dan Pai Ramaji waktu itu udah menyerah. Dia bilang sama Guru Amardas Ji, kenapa saya harus merobohkan ini dan binain kembali? Berulang kali kenapa saya harus seperti ini? Karena dari awal tadi emangnya sudah bagus kok. Tetapi Guru Ramdas Ji, Pai Jetha waktu itu sekalipun tidak pernah meninggikan suara bertanya apapun kepada Guru Amardas Ji. Dia hanya menundukkan kepalanya setiap kali Guru Amardas Ji tidak menyukai temboknya. Dan dia berusaha untuk mendirikan kembali tembok itu dengan cara yang lebih bagus sekali. Guru Nanak Ji menguji Pai Lehna Ji dengan cara yang sama. Berkali-kali Guruji menguji Pai Lehna Ji sampai tes yang terakhir di mana kelihatan seperti suatu mayat di lantai. Ada kain putih yang menyelubungi mayat itu, dan ketika Guruji meminta Pai Lehna Ji untuk makan saat Sanggaji, Pai Lehna Ji menurut perkataan Guru Sahib dengan satu bacaan. Dan ketika kain putih itu dibuka, yang keluar ternyata adalah kara prasad. Hai hukum. Guru dah hukum manana. Kenapa saya harus mengambil amrit? Jawaban yang paling utama untuk persoalan ini saat Sanggaji adalah karena ini adalah hukum Guru Sahib. This is the hukum from Guru Sahib. Why should I take amrit? There is no two ways about it. There is no ifs, there's no buts. Tidak ada pertikaian, tidak ada lagi untuk membahas, tidak ada lagi untuk kita memperdebatkan isu ini untuk mencari solusi yang senang atau gampang. Karena ini adalah hukum dari Guru Sahib. Mana re, hukum mana sukh hoy. Kita semuanya kalau ditanya, adakah kamu bahagia di rumah kamu sendiri? Are you happy right now? Are you happy with your job? Are you happy with your family? Are you happy with your current environment? Are you happy with everything that God has given you in your current life? Are you happy with the amount of money that you have? Adakah kalian senang dengan segala apa yang diberikan oleh Guru Sahib selama ini? Dan rata-rata lebih dari 90% itu jawabannya pasti tidak. Saya dukanya seperti ini. Menu dukh hai, menu dukh hai, mere te dukh hai. Sari dunia dukhi hai. Tetapi di dalam Gurbani Guruji sudah memberikan solusinya. He mana, he benaku mindaku, hukum mana, sukh hoye, patuhilah hukum Waheguru. Patuhi hukum yang diberi oleh Guru Sahib. Hukum mana, apa yang akan terjadi? Sukh hoye. Kamu akan diberikan segala kegembiraan, kebahagiaan yang kamu perlukan. Saat Sanggaji, tantangan utama yang menjadi halangan untuk kita mengambil amrit adalah man kita. Kenapa saya tidak mau mengambil amrit, saya belum bersedia mengambil amrit, dan berbagai lagi alasan kita yang macam-macam, itu adalah karena man kita itu belum bersedia dan belum mau menerima amrit. Kita belum bersedia, dan untuk itu kita memberi pelbagai alasan. Tapi apa yang Guruji bilang ke kita melalui Bani, melewati Bani, itu adalah perkara lain. What is Guru saying to us is something entirely different from the excuses that we make when it comes to taking amrit. Guruji ada suatu pengeti yang bilang seperti ini. Manre, Guruji mengajar kita, lihat ketika setiap kali Guruji memakai perkataan man di depan, itu artinya Guruji lagi spesifik berucap atau ngomongannya itu bersama man kita. Dan ini adalah untuk kita ketika kita baca Gurbani, saya introspeksi, saya mendengar apa yang Bani bilang. Ini adalah percakapan atau ngomongan saya dengan man saya sendiri. Man ki mat Tyago harjan. Guruji bilang, man ki mat, apa yang
kasih tahu oleh mana kamu kepada kamu itu tiago. Tiago itu artinya adalah lupakan, tinggalkan. Man ki mat tiago harjan. Eha baat kathani. Dan Guruji juga mengakui inilah perkara yang paling susah sekali. Kathani artinya susah. Man ki mat tiago harjan eha baat kathani. Karena ini adalah perkara yang sangat susah sekali. Dan apa yang Guruji bilang setelah itu adalah ketika kamu sudah melupakan, meninggalkan apa yang diajarkan oleh mana kamu itu, andin har naam tiago. Guruji bilang waktu itu apa yang kamu harus lakukan adalah andin, siang dan malam, har naam tiago. Ingatlah wahai Guru Satguru ki mat leni. Ambillah pengajaran, ambillah ajaran daripada Satguru Gurbani. Satguru di jadi mat hai. All the teachings of Satguru, take that and incorporate that into your mind. But do not listen to your own mind. Jangan dengar segala yang diajarkan oleh minda kita ini karena dia begitu kotor sekali. Dia begitu jelek sekali. Di dalam ini isinya kotoran semua saat sengaja. Karena bukan dari satu janam tapi sudah berjanam-janam. जन्मा तो मैल लगी है, जन्म की इस मन को mal lagi, kala huwa syah. Guruji memberitahu kita bahwa man ini dia sudah warnanya hitam, kala huwa syah, seperti warnanya hitam sekali. Dan ini adalah karena janam ki mal lagi, dia ini sudah ada kotoran daripada setiap janam yang kita ambil itu kotorannya bertimbun. Dan bertimbun sudah begitu banyak sekali kotoran yang kena pada man ini. Oleh karena itu kita tidak bisa merasakan wahai Guruji berada dekat dengan kita. Oleh karena itu ketika baca bani, man kita itu lari kemana-mana karena dia begitu kotor sekali. Dia tidak mau dibawa ke jalan yang benar. Dan ini adalah challenge dan tantangan yang harus diatasi oleh setiap gursik. The first thing that the gursik needs to do is fight with the man. Khalsa soi jo kara nit jang. Jang di sini artinya perang. Khalsa adalah orang yang berperang setiap hari dengan mannya sendiri. Dan ini sangat susah sekali. Sangat gampang untuk saya ngomong di sini bersama kalian, tapi saya sendiri selalu berperang sama man ini. Kadang-kadang kita tewas, kadang-kadang kita jago, kita menang. Dan emang seperti inilah Guruji melihat effortnya Gursik. Guruji melihat sendiri betapa Gursik saya itu dia coba untuk mengikuti ajaran saya. Guru Sahib dekhte hain, man becha Satguru ke paas. Tis sevak ke karjas Gursik itu adalah dia yang sudah jual mindanya kepada Guru Sahib. Berarti dia sudah tidak ada kuasa untuk menuruti mindanya ini. Man de aake nahi lagda. He does not listen to his mind anymore. He listens to the Guru. Guru Satguru ki mat leni. Dia mengambil mat daripada Guru Sahib. Dan mat daripada Guru Sahib itulah yang akan membawa kita kembali ke Sachkhand. Saat Sanggaji, kita takut sama Amrit karena man kita ini dia sudah sangat senang sama kam, krod, lomo, dan hangkar. Karena itu pekerjaan kita setiap hari. Nafsu sama makanan, nafsu sama pria dan wanita, nafsu sama segala jenis keenakan dunia yang lain, perkara-perkara materialistik, home, hangkar, merasa dirinya begitu bagus sekali, tidak ada yang seperti saya. Lob, mo, semua ini menarik kita ke belakang, tidak mengizinkan kita untuk dekat sama Guru Sahib. Dan oleh karena itu ketika kita membahas Amrit, semuanya jadi pada takut karena man ini yang tidak mau kita dekat dengan Guru Sahib. Dan ini adalah tantangan yang harus kita lewati. Saat Sanggaji, we all know that the definition of a Sikh is a student. Kita tahu bahwa definisinya daripada seorang Sikh itu adalah student. Tetapi saat Sanggaji, ada definisi yang lebih mendalam lagi mengenai Sikh. Pengertian seorang Sikh itu bukan hanya student atau pelajar, mahasiswa, murid, bukan. Pengertiannya yang lebih dalam lagi adalah dia adalah seorang servant. A Sikh is a servant, a disciple. Servant ini jika di bahasa Indonesia kan paling ya pembantu, pelayan, orang yang kita gajikan, orang yang kita memberi upah untuk melakukan kerja-kerja kita di rumah ataupun kerja-kerja dimanapun. Dan basically dia nggak bisa bersuara apapun sama bosnya.
karena dia digaji. Dan kalau dia bersuara, kalau dia menantang bosnya, itu bakalan ditarik gajinya, dia bakalan hilang pekerjaannya. That is the fear that a servant has. Itulah rasa takutnya seorang orang gaji, orang pembantu. Dan ini adalah rasa takut sama yang harus ada di dalam benak saya dan kalian. Kita begitu takut sekali, kita tidak mau guru sahib itu marah sama kita. Kita tidak mau guru sahib itu menoleh mukanya kembali daripada kita. Saat sengaja, apa yang kita baca di Asa Diwar setiap pagi adalah Chakar lega chakri je challa khasmai pae. Guruji mengajar kita sesuatu yang cukup luar biasa di sini. Chakar itu artinya adalah orang gaji, a servant, a pembantu. Jeda kam ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ. Ketika pembantu itu melakukan kerja, ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ je challa khasmai pae. Ketika dia melakukan pekerjaannya dengan benar, je challa khasmai pae. Dia mengikut segala apa yang diperintahkan oleh bosnya. Je challa khasmai pae. Dia ikut atur sama apa yang dikasih tahu oleh bosnya. Hormat tisnu agli o wajopi duna khai. Guruji memberitahu, jika dia melakukan pekerjaannya seperti itu, jika pembantunya itu sifatnya seperti itu, jenis yang mengikuti apa yang bosnya bilang, hormat tisnu agli, dia itu akan disanjung tinggi. Dia akan mendapat penghormatan yang sangat luar biasa sekali. O wajopi duna khai. Dan apa gaji upah yang dikasih oleh bosnya kepada orang gaji atau pembantu itu akan justru ditambah 2 kali lipat. Berarti bosnya menjadi begitu senang sekali melihat sifatnya pembantunya seperti ini. Jadi bosnya itu bukan hanya rasa hormat tetapi juga akan meninggikan upahnya. Khasmai karai berabri. Tetapi habis itu Guruji memberitahu kita, awas, khasmai karai berabri fir gairat andar pae. Tetapi jika orang gaji atau pembantu itu berusaha untuk menyamakan statusnya bersama si bosnya, si majikannya. Khasmai, bosnya, malik, kare berabri, menyamakan dirinya. Khasmai kare berabri, fir gairat andar pae. Guruji memberitahu bahwa kalau dia melakukan seperti itu, maka dia sudah tidak lagi disenangi sama bosnya. Sama kan saat sengaja kalian yang punya di rumah sendiri, di kantor, orang yang lebih rendah statusnya daripada kalian, jawatannya di kantor misalnya lebih rendah, ataupun pembantu yang membantu di rumah. Kalau dia udah sosok seperti bos seperti itu, apakah kalian bakalan senang sama dia? Ya tidak. Di Gurmat juga sama, Guruji tidak akan senang sama sikhnya yang coba menyamakan statusnya bersama guru. Gurki karni kahe tahu kenapa kita coba untuk mengikuti dan melakukan apa yang dilakukan oleh guru, itu tidak bisa. Sikh tidak boleh melakukan seperti itu. Makanya jika kita mendengar percaya yang memberitahu kita bahwa Guruji bisa seperti ini, kita juga bisa, jangan disama-samakan. Khasmai kare berabri. You can look this Malati up in your phones and read the English translation. Guru Sahib clearly says that you do not compare yourself or equate yourself to Guru Sahib. Na berabri kar pai, guru bahut vada hai. Guru itu sangat besar sekali, kita tidak bisa menyamakan dirinya. Dan apa yang terjadi kepada orang yang menyamakan dirinya? Khasmai kare berabri, yang pertama fir gairat andar pae. Pertama itu bosnya akan mulai tidak suka sama dia. Dan yang kedua, khasmai kare berabri fir gairat andar pae, wajong gawai agla mohe mohe pana khae. Guruji bilang yang kedua yang akan terjadi adalah wajong gawai agla, segala penghormatan yang dia dapat itu akan hilang. Udah Guruji nggak suka sama dia, penghormatannya itu yang dikasih segala ijat, all the respect that he gets in this world and the world after is all lost. And the third thing that happens is mohe pana khae. Dia akan dipukul di mukanya dengan sepatu. Saya bukan menakutkan kalian, tetapi ini adalah daripada Bani Asa Diwar yang berada di dalam Guru Granth Sahib yang kita bau dan kita mentatik kepada setiap kali kita ke Gurudwara. Baninya Guru Sahib. Ini adalah sifatnya Gursik. Tidak mempersoalkan kenapa saya harus Amrit Virji. Kenapa saya harus ini, kenapa saya harus bangun Amrit Vela na pai. Mere hath jod ke benti hai, Guru jo kenda hai us de vich pala hai.
Jo guru kaha, soi palmanu. Har kata nerali, apa yang guru bilang kepada kita itu adalah bagus dan baik untuk kita. Satguru sebenarnya palaman ainda. Satguru itu menginginkan yang baik untuk semua orang. Tisda bura kyun hue. Jadi saat sengaji, satu lagi contoh kita lihat untuk Amrit dan kenapa hukum untuk mengambil Amrit itu begitu besar sekali adalah pengerti daripada Guru Amardas Maharaji. Hasti Sirjo Angkas hai. Ahran Jyon Sirde. Guruji mengajar kita melalui pengerti ini Hasti Sirjo Angkas hai. Hasti itu gajah, seperti seekor gajah itu ketika dia melihat kendali itu ya, the reins, an elephant looks at the reins and what the elephant does is that it goes and lowers its head so that the reins can go in. Gajah itu ketika melihat kendali mau disarung di sekitar lehernya, dia akan pasrah aja dan memberikan lehernya untuk disarung. Habis itu Guruji memberi satu lagi contoh di dalam pengerti yang sama. Ahran Jyon Sirde. Ahran itu adalah semacam suatu besi yang kita bahasa Indonesianya paron. An anvil. Paron ini dia di atasnya itu nanti dipukul oleh a hammer, palu. Jadi seperti si paron yang juga memberikan segala-galanya dirinya dia itu, dan dia bersedia untuk dipukul secara bertalu-talu oleh si palu. A hammer and an anvil, the relationship is such that the anvil gives up its whole body to be used and to be banged by the hammer. Guruji memberi example dua ini ya, si gajah dan si paron ini. Dan apa yang Guruji mengajar kita, Hasti Sirjo Angkas hai, Ahran Jyon Sirde, mantan agar rakh ke ubi save kare. Guruji bilang, hey Gursik, lihatlah dua contoh ini, kamu juga harus seperti itu. Mantan, minda kamu, benak kamu, dan badan kamu ini agar rakh ke, bagilah, serahkan segala-galanya ini kepada Guru Sahib, ubi save kare, dan lakukan sewanya Guru Sahib, lakukan, aturlah perintah yang dikasih oleh Guru Sahib, istana sewa kar. Dan Guruji memberitahu kita, Eong Gurmukh aap niwariya sab raj srishti kale. Dan ini adalah caranya si Gurmukh, seorang Gurmukh itu menghilangkan dirinya kepada Guru Sahib. This is how a Gursik loses his identity of self and merges into Vaheguru by doing such a difficult thing. Dia melakukan seperti ini saat sendiri. Eong Gurmukh aap niwariya, dia menghilangkan bahwa dirinya itu lain daripada Vaheguru. Dia menghilangkan segala egonya. Dia atur sama perintahnya Vaheguru. Eong Gurmukh aap niwariya. Dan apa yang terjadi kepada Gurmukh yang melakukan seperti ini? Sab raj srishti kale. Dia akan Gursik yang melakukan seperti ini akan diberikan raj. Raj itu berarti dia akan menjadi seperti seorang raja di seluruh dunia ini. Man jita jag jit. Karena dia sudah memenangi mindanya. A Gursik who has won over his mind truly is a king in this world and also a king in the next world. Because this Gursik does not bow down to anyone else apart from Guru Sahib. Dan ini adalah avastha yang kita harus sampai. Mantan agar rakh ke ubi save kare. Jadi saat sengaja, walaupun kemarin kita membahas mengenai kepentingan Amrit untuk pengetahuan kita, kenapa saya memberikan kepala saya untuk mendapatkan Amrit, reasonnya itu gede sekali untuk Guru Matanam dan Rehat. Tetapi di atasnya itu lagi, alasan kenapa kita harus mengambil Amrit adalah satu dan satu, yaitu ini adalah hukum daripada Guru Sahib. Guru ka hukum hai. Value Amrit begitu besar sekali saat sengaja. Saya katanya ini hanya 4 hari, saya bisa kata sepanjang tahun juga saya tidak bisa mengungkapkan 0,01% pun daripada kebesarannya Amrit ini. Itni badi daat hai Guru Sahib ne diti. Saat sengaja kita melihat sejarah, ketika zamannya Guru Amardas, Guru Arjan Dev Ji Maharaj lagi melakukan kerja-kerja penggalian di Amritsar untuk persiapan Darbar Sahib Sri Harmandir Sahib. Di dekatnya Sachkhand Sri Harmandir Sahib itu ada satu tempat yang namanya Santok Sar. Mungkin kalian ada yang pernah pergi ke sana. Jika tidak pernah, cerita ini yang bakal saya cerita ini disimpan di sini
supaya kali berikutnya kita ke India, kita bisa ingat kembali. संतोख सर उत्थे सेवा हो रही थी, kerja penggalian lagi dilakukan di Santokh Sar. Dan ketika gursik-gursik itu melakukan sewa di situ, mereka menjumpai ada seperti suatu gufa. It's like a cave, seperti gua, sangat dalam sekali di bawah tanah. Mereka menggali, dan dari dalam situ mereka ketemukan badan seorang yogi. Ek yogi da शरीर ਜਿਹੜਾ है वो निकले out, a body of a yogi who was in samadhi. Samadhi ini adalah suatu keadaan tubuh badan yang bisa dilakukan oleh kita juga pada level tertentu dengan abhyas. A samadhi happens when you have no more sankalp, vikalp, and you have no more furne and your mind is still. That is when you go into samadhi, you go into sunna. You do not have any more desires, and your mind becomes one, it doesn't waver anymore. Itu adalah sifatnya atau karakternya samadhi. Ketika minda ini sudah tidak lagi mau kesana kesini dan tidak ada lagi furne atau desire yang keluar daripada minda ini, itu adalah samadhi. Dan yogi ini awastanya begitu besar sekali, dia bisa menarik nafasnya ke dasma dwar, pintu ke-10 yang berada di atas kepala sini, dan tidak tahu sudah berapa ratus tahun yogi itu berada di bawah tanah dalam keadaan seperti itu. Ketika gursik-gursik menemukan yogi ini, mereka dengan segera membangunkan yogi itu. Ketika yogi itu matanya terbuka, saat Sanghaji perkara pertama yang yogi itu bertanya kepada gursik-gursik itu adalah, what year is this? Keda saal hai? Dan ketika mereka memberitahu tahun itu, soalan lain yang dia bertanya lagi kepada mereka, adakah Guru Nanak sudah sampai di dunia ini? Ki Guru Nanak sansar vich aa chuke ne? Has Guru Nanak arrived on this world? Where is Guru Nanak right now? And waktu itu saat Sanghaji, gursik-gursik itu memberitahu kepada yogi itu Guru Nanak sudah datang dan badannya Guru Nanak itu sudah meninggalkan dunia ini, tetapi jotnya Guru Nanak sekarang itu berada di dalam Guru Arjan Dev Ji Maharaj, Panjve Nanak. The fifth Nanak is currently on the throne of Guru Nanak, Guru Arjan Dev Ji Maharaj. And at that time, yogi-yogi ini, Waheguru gursik-gursik ini dengan segera membawa yogi itu kepada Guru Arjan Dev Ji Pacha. Dan ketika yogi ini ketemu Guru Arjan Dev Ji, yogi ini bertanya beberapa soal. Ada sesi soal jawab antara yogi ini dengan Guru Sahib. Panjang sekali, tapi saya tidak mau ke situ. Pokoknya si yogi ini dia maunya cuma satu. The yogi only asked for one thing from Guru Sahib, and that was the daat of Amrit. Yogi ini bilang, saya menunggu Guru Nanak datang karena saya tahu Guru Nanak akan mengambil Amrit daripada Waheguruji dan bawa ke dunia ini. Saya menunggu beratus-ratus tahun di bawah tanah ini karena saya tidak mau jasad saya ini luput. Saya tidak mau mati duluan. Makanya saya melakukan yoga yang sangat susah sekali dan membawa soal saya ke atas hanya karena saya menunggu si Guru Nanak ini datang ke dunia dengan Amrit. Hey Guru Arjan Dev Ji, kasih Amrit ini kepada saya supaya saya akhirnya bisa meninggalkan jasad saya ini dan pulang. Waheguruji, setelah itu Guru Arjan Dev Ji memberikan Charnamrit kepada yogi itu, dan setelah yogi itu mengambil Amrit saat Sanghaji, setelah dia diberkati dengan Amrit, yogi itu meninggalkan jasadnya dan mati. देखो एक योगी कितने हजार सालों तो एक अमृत दी उड़ीक कर रहा है. A yogi is waiting for hundreds and thousands of years to get the daat of Amrit. And what about you and me, Sanghaji? Yogi ini menunggu beratus-ratus tahun untuk mendapatkan daat Amrit ini, untuk dikasih Amrit oleh Guru Sahib. Bagaimana halnya dengan saya dan kalian yang gampang aja kita lahir di rumah seorang yang beragama Sikh, tetapi kita tidak pernah mau dekat dengan yang namanya Amrit. Kita tidak pernah mau mendengar sesiapa pun percaya mengenai Amrit karena kita takut sekali. What about you and me, Sat Sanghaji? Ini adalah karena kita tidak tahu value-nya. Tapi habis kata semalam, sekarang kita sudah pintar, kita sudah tahu value-nya Amrit. Kalian semua sudah pintar, sudah mendapat informasi yang luar biasa sekali mengenai why Amrit is so important
And why do you need Gurmat Naam? Why do you need Rahat? Why do you need to follow Hukam? Because it is the key to being close to Guru Sahib, and the key to happiness is in Hukam. And now that we know all of this, sekarang tinggal sama ada kita bersedia untuk mengambil amrit apa tidak. Dan kalau kita masih was-was, kita masih ragu-ragu, tidak tahu apa kita ini harus mengambil amrit apa tidak, ingatlah yogi ini yang menunggu beratus-ratus tahun untuk dikaruniakan amrit. Dan kita yang mendapat peluang ini dengan begitu gampang sekali, apakah kita mensia-siakan peluang ini saat sengkeji? Let's look at ourselves and think about this. If not now, then when? So saat sengkeji, seperti yang saya bilang tadi, kita tahu semua yang kita harus lakukan. Tetapi karena minda kita ini sudah terperangkap di dalam kaum Krodlo Mohongkar, setiap kali ada yang ngomongin amrit, kita coba bersembunyi. Kalian pernah lihat burung unta? Have you seen an ostrich? When it is scared, how does an ostrich hide itself? What an ostrich does is that, walaupun burung unta ini gede sekali badannya, lehernya panjang, ketika dia takut saat sengkeji, si burung unta ini, dia akan memasukkan kepalanya ini di bawah tanah. Tapi cuman kepalanya. Lehernya yang panjang sekali dan sisa badan dan kakinya yang panjang itu tetap berada di luar. Saya cukup kaget sekali dan heran melihat si burung unta melakukan seperti itu, karena dia berpikir, saya kepalanya sudah di bawah, sudah gelap semua, di bawah tanah saya nggak bisa melihat apa-apa, berarti saya sudah tersembunyi. Padahal 99% badannya itu masih di luar dan bisa dilihat. Saat sengkeji, we do the same thing to amrit. We turn a blind eye to amrit when anyone talks about amrit because we don't want it. Kita tidak mau amrit, jadi kita ketika diberitahu mengenai amrit itu saya nggak mau. Jadi kita bersembunyi seperti si burung unta itu untuk mengelakkan diri daripada amrit. We cannot be like the burung unta saat sengkeji. Kita tidak bisa seperti itu. Karena khalsa soi jo kare ne tejangga. Ask yourself, why am I not ready for amrit, and start moving towards that. Indonesia harus bangkit saat sengkeji. Sudah tiba masanya untuk kalian saat sengkeji dari seluruh Jakarta, Jawa, Medan, dan di mana-mana lagi di mana ada penduduk yang beragama Sikh, itu cukuplah kita hidup sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, oleh orang yang hanya pergi ke Gurdwara pada hari Minggu, Methatek, tidak ngerti apa yang diomongkan oleh Gyaniji. Kita tidak tahu apa yang terjadi, kenapa Bani ini, Ananta Sahib itu apa asal-usulnya, Rera Sahib itu kapan. Kita tidak tahu semua ini dan kita hanya melakukan suatu ritual. When you do a ritual and you do not know anything that is happening and there's no progress inside spiritually, we die from the inside. Kita tidak bisa maju lagi ke depan karena kita sudah melakukan suatu ritual. Dan ini bukan ngomongan saya loh saat sengkeji, ini adalah ngomongan daripada kalian yang dekat dengan saya, yang sempat duduk dan diskusi bersama saya setiap kali saya ke Indonesia. Ini adalah daripada hasil diskusi kita sendiri. Makanya saya mengeluarkan waktu untuk sharing bersama kalian, karena saat sengkeji di Indonesia juga luar biasa sekali PR yang ada di dalam kalian. Saya melihat dengan mata sendiri PR yang ada di dalam benak kalian itu. Ada beberapa daripada kalian yang begitu menyayangi Guru Sahib dan pengen dekat sama Guru Sahib, tetapi cuman kalian mencari jalan untuk tahu lebih banyak mengenai Guru Sahib. Itu yang kita inginkan. The love that you have for Guru Sahib is immense. You have so much of love for Guru Sahib. But now that you have the love, channel it towards Amrit. Love itu ditujukan ke arah Amrit. Ayo kita harus mulai melangkah ke arah Amrit. The journey towards Amrit has to start. You have to start soon. Kita tidak bisa menunggu lama-lama lagi. Saat sengkeji, PR itu sangat gampang sekali ya. PR, kita ngomongin, kita selalu membuang kata-kata I love you kepada semua yang berada di sekeliling kita. Dan begitu gampang sekali, pendek, singkat sekali katanya. Love, PR. Tetapi untuk menjalani PR ini begitu susah sekali. Ketika saya baca mengenai Profesor Puran Singh Ji, seorang Guru Sikh yang luar biasa sekali saat sengkeji, dia begitu
menyayangi Guru Sahib dan dia begitu jatuh cinta sama Guru Sahib saat Sangat Ji. Kalian tahu rutin hariannya seperti apa? Ketika sudah malam, Profesor Puran Singh Ji, dia akan duduk di suatu kamar dan dia akan mulai membaca satu syabat. Cuman satu syabat, tetapi dia membaca syabat itu berulang-ulang kali sepanjang malam. Sampailah Amrit Vela. Dan seperti halnya saya dengan kalian, ketika dia mengantuk karena baca syabat, dia kadang itu tertidur. Tetapi begitu dia bangun, dia sambung lagi syabat itu. Satu syabat. Dan setelah dia melakukan rutin itu beberapa sekian lama ya saat Sangat Ji, ada seorang Gursik bertanya kepada Profesor Sahab, Profesor Ji, kenapa kamu melakukan rutin seperti ini? Katanya, hey Pyarya, when I recite the Shabad the whole night, I feel like I'm in the embrace of Guru Nanak and Guru Gobind Singh Ji. When I recite, ketika saya melafazkan Shabad itu sepanjang malam, walaupun satu Shabad yang sama diulang-ulang sepanjang malam, itu perasaannya seperti saya lagi dipeluk oleh Guru Nanak. Itu perasaannya dari dalam itu saya seperti dipeluk oleh Guru Gobind Singh Ji. That is what I feel. Saat Sangat Ji berag, ini satu soalan yang sering ditanyakan oleh Sangat daripada kalian sendiri. Virji, kenapa ketika saya melakukan pahar itu tidak tahu kenapa air mata saya mengalir? Virji, why do my tears come out? Ketika saya mendengar kirtan, walaupun saya nggak ngerti, tapi tiba-tiba air mata saya keluar mengalir. Atau saya lagi Amrit Vela, saya lagi rehras, saya lagi baca Japji Sahib, tiba-tiba air mata saya mengalir. Kenapa bisa seperti ini? Saat Sangat Ji, sama ada kalian percaya apa enggak, ini namanya barag, a feeling of detachment from the world, feeling ketika kita itu merasa kita tidak mau sama siapa-siapa di dunia ini kecuali Guru Sahib. Dan ketika seorang Gursik itu mengeluarkan air mata saat Sangat Ji, that is when saat itu kalian harus tahu bahwa saya lagi dipeluk oleh Guru Sahib. Ketika mata kita ini mulai berair, fahamlah daripada dalam bahwa saya sekarang ini lagi berada di dalam pelukannya Guru Gobind Singh Ji. Saya lagi dipeluk oleh mata Sahib Dema Ji, saya lagi dipeluk oleh Guru Nanak Pasha Ji. Dan ini adalah perasaan pavna, syarda yang harus ada di dalam mindanya seorang Gursik ketika dia baca Bani. Bani is tarah padi di hai, pyar bhavna de naal, supaya Gursik itu merasa seperti Guru Nanak lagi berada di samping saya dan mendengar segala yang saya baca. Hai pyar. Untuk ngomongin pyar ini sangat gampang, tetapi untuk mengerjakan pyar ini, untuk hidup seperti seorang Gursik yang menyayangi Guru Sahib itu sangat susah sekali. Satgur ki seva gakhri. Gakhri itu artinya susah. Sir dija aap gawai. Karena sewa ini, hubungan bersama Gursik dan Guru, antara Gursik dan Guru ini adalah begitu susah dan kompleks sekali. Karena untuk memastikan hubungan ini sukses terus, hubungan ini kekal terus, sir dijak, kalian harus memberikan kepala Anda kepada Guru, aap gawai, dan hilangkan ego dari dalam. Ini adalah syaratnya yang dikasih tahu oleh Guru Sahib. Saat Sangat Ji, kita sudah membahas mengenai hukum of Guru Sahib to take Amrit. We have discussed why we need to follow hukum, because we are servant. Kita itu hanyalah orang yang digaji, pembantu, seperti pelayan pembantu yang tidak ada status apapun, yang begitu rendah statusnya dan hanya layak untuk menjadi pembantunya Guru Sahib. Itulah statusnya kita. Seorang pembantu tidak mempersoal apa-apa, tetapi hanya menuruti perintahnya. Hai Amrit lai hukum, Gursik ne palna karni isne. Saat sendiri sekarang kita membahas mengenai prosesnya Amrit Sanchar itu sendiri. What happens when you go for an Amrit Sanchar ceremony? Ini pasti hanya jawabannya diketahui oleh mereka yang sudah pun mengambil Amrit, ataupun mereka yang pernah melihat video-video atau dokumenter dan sebagainya. But untuk kalian yang tidak pernah mengambil Amrit lagi, kita tahu Panj Pyare berada di dalam serupnya Guru Gobind Singh. In Pancho mein mera wasa, Guruji memberitahu kita bahwa saya Guru Gobind Singh itu berada di dalam 5 sing ini. Jithe Panj Pyare hon, uthe Guru Gobind Singh Ji hai.
di mana 5 piare itu berada, di situ adalah tempatnya Guru Gobind Singh Ji berada. Dan ketika Gursikh masuk untuk mengambil Amrit, soal pertama yang akan ditanyakan oleh Panj Pyare itu adalah, kenapa kamu datang ke sini? Tu kiਵੇਂ ਆਇਆ? Tu ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? एक ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ? Why are you here today? Dan ketika itulah Gursikh menundukkan kepalanya dan memberitahu si Panj Pyare kepada Guru Gobind Singh Ji, मैं अमृत लेन आया हाँ, saya datang untuk mengambil Amrit. Saat Sangat Ji, proses penyediaan Amrit itu kita tahu ada Sarblo Bata, a bowl of Sarblo Bata, a huge bowl, and then that is the Panj Pyare, that has to be Hazuri of Guru Granth Sahib Maharaj harus berada di situ, dan harus ada air di dalam bata itu, harus ada petase. Petase ini adalah sejenis manisan yang dimasukkan ke dalam Amrit itu untuk menjadikan air Amrit itu manis. Dan harus ada khanda, dan paling penting sekali ingredient yang paling penting adalah Panj Baniya. Japji Sahib, Jap Sahib, Toy Prasad Savaiye, Chaupai Sahib, dan Anand Sahib. Kesemua 5 bani ini dibaca, dan Amrit 5 bani ini dipanggil Amrit Bani, yang akan menjadi nickname seorang Gursikh sampai kapanpun. Jadi tidak boleh kita hanya berhenti pada Japji Sahib ketika Amrit Vela. Mulai dari Japji Sahib, tetapi ketika sudah lancar Japji Sahibnya, ayo mulai Jap Sahib, mulai Toy Prasad Savaiye, mulai Chaupai Sahib, mulai Anand Sahib harus maju lagi. Saat Sangat Ji, kenapa Guruji memilih bata, a bowl? Kenapa? Apa pengertian di sebalik ini? Kenapa Guruji tidak memilih pinggan, mangkok? Kenapa Guruji tidak memilih cawan untuk disiapkan Amrit di dalamnya? Apakah kita pernah terpikir kenapa bata? Kita tahu bata itu sifatnya dia bukan mendatar di bawah, tetapi dia itu membulat di bawah. Bate da sabab is tarah hai, bata tusi kithe bhi rakh do, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇਗਾ ਤੇ ਡੋਲੇਗਾ नहीं. Bata ini sifatnya adalah dia ini kalau disimpan dimanapun, tidak kisah dia disimpan di atas lantai, di atas kasur, di atas permukaan yang tidak begitu rata. Sekali dia udah ditaruh di situ, dia walaupun bisa bergoyang dikit, tapi dia akan tetap kekal di situ. Bate daswa. That is the nature of a bata. And the reason behind why Maharaj picked a bata, it is so that my Khalsa will be like the bata. जिथे एक वारी खालसा खड़जे, जिथे एक वारी खड़जे ना, उथों खालसा कदी हिलदा नहीं. Once a Khalsa stands somewhere, that Khalsa stands his ground. That is the reason behind why Maharaj chose a bata. Sekali seorang Khalsa itu berdiri di suatu tempat, dia tidak akan berganjak dari tempat itu. Untuk menegakkan kebenaran, untuk menghentikan kezaliman, dan untuk memastikan hanya kebenaran itu yang diutamakan, seorang Khalsa itu akan berdiri dan kekal berdiri di situ. Hai karan bate da. Yang kedua, bata itu khas harus dibikin daripada Sarblo, besi yang murni, tidak ada campuran mineral atau besi lain, unsur-unsur lain di dalam besi ini. Sarblo is pure iron. There is no other, minerals. There's no other elements that are mixed inside Sarblo. Why is that? Maharaj says, iron is strong, and I want my Sikh, my Khalsa to be strong in term. Sarblo itu dia kuat sekali, besi yang murni, dan begitu kuat sekali unsur ini, makanya Guruji menginginkan Khalsanya juga kuat seperti itu di dalam dharmanya, supaya Khalsa tidak berganjak daripada prinsipal-prinsipal Sikhi. A Khalsa should stand guard on all the principles of Sikhi as strong as the Sarblo, and not move and not waver towards all the bad stuff. Ini adalah kenapa Guruji memilih Sarblo sebagai unsurnya si bata itu. Yang ketiga adalah air. Ketika batanya sudah siap, ditaruh air di dalam. Karena tanpa air tidak bisa ada Amrit. Kenapa Guruji memilih air? Kenapa tidak memilih sesuatu yang pepejal, sesuatu yang keras, atau sesuatu yang semi solid? Why did Guruji pick water?
Kyonki Bhai Gurdas ji di dalam waranya menerangkan pani chala nivan. Air itu adalah sesuatu yang begitu luar biasa sifatnya. Yang pertama, air itu dia tidak berwarna, tetapi jika dia dicampur dengan warna lain, dia akan mengambil warna itu. Ini adalah toleransi. Khalsa itu harus toleran. Ketika air dicampur dengan warna merah, dia bertukar menjadi warna merah. Ditaruh dakwat hitam, dia bertukar menjadi warna hitam. Air dikasih warna coklat, dia juga bertukar warna seperti itu. Air itu sifatnya dia ikut, dia patuh. Khalsa juga seperti itu. Khalsa patuh dan juga toleran sama environment yang dia berada. Jadi कट्टर नहीं होना, जिथे खालसा है, उथे there must be a level of tolerance that is practiced by the Khalsa. Yang kedua, sifat murni air ini adalah dia begitu bersih sekali, dia akan menghilangkan segala jenis kotoran. Ketika sesuatu terlalu kotor, kita akan mencurahkan air yang sangat banyak di atasnya untuk membersihkan sesuatu itu. Air juga seperti itu. Water is so pure that it will clean everything that is put in it. Jadi Khalsa juga seperti itu. Khalsa haruslah suci sekali. Orang yang datang dekat dengan Khalsa, dia juga akan merasakan dirinya itu suci. Dia juga akan merasakan dalamnya itu mulai bersih. Ini adalah sifatnya Khalsa yang ikut air. Karena Guruji suka sama sifat-sifat air ini. Yang ketiga, air itu walaupun kalian tuang daripada ketinggian yang rendah, ataupun kalian tuang daripada ketinggian yang tinggi sekali seperti ketinggian Gunung Everest. It doesn't matter how high you pour the water from. What happens is that setiap kali kita mencurahkan air, air itu tidak pernah naik ke atas, tapi air itu pasti akan jatuh ke bawah. Kalian cobalah. Tidak kisah itu air apapun, kalau dia dicurah, dia pasti akan jatuh ke bawah. Dia akan kembali ke bumi. Dia tidak pernah mau ke langit. एक खालसे ली एक सिक्ख्या है कि मेरा खालसा मेरे खालसे विच निम्रता होवे. Khalsa saya juga harus rendah, merendahkan dirinya seperti itu, nimrta vich hobe, humble. A Khalsa has that humility to stay like water. Tidak kisah Khalsa itu sudah statusnya begitu tinggi sekalipun, Khalsa itu tetap turun ke bawah. Khalsa itu tetap melindungi mereka yang berada di bawah. Khalsa itu tetap sentiasa bersahabat dengan semua orang, tidak kisah dia di atas ataupun di bawah. Khalsa itu menjadi penolong kepada yang ditindas, golongan-golongan bawahan yang ditindas itu Khalsa itu menjadi penolongnya. Pani chala, water goes, nivanut kepada tanah yang rendah. Terti, hetha pani wasanda Bhai Gurdas juga menerangkan bahwa di bawah tanah itu ada lagi air. Ya kan seperti di sumur. Kita cuma bisa melihat air yang berada di atas tanah, tetapi kita tahu di bawah tanah ini juga ada air. Seperti sumur yang digali begitu dalam sekali timbul air dari dalam. Khalsa ji ini adalah sifatnya Khalsa yang begitu rendah sekali. Gursikha ki har tur de saaryan di tur ban ke rehna ho sabna ki renka to आओ हमारे पास. Guruji memberikan syarat, jota prem khelen ka chao sir tar tali gali meri आओ. Selain kita memberikan kepala kita kepada Guru Sahib dan membawa kepala kita di atas tangan kita, Guruji juga menerangkan ho sabna ki renuka to आओ हमारे पास. Datang ke saya setelah kamu sudah menjadi kotoran kakinya semua orang. Be as low, as humble as the dust of feet of everyone. Ini adalah ajarannya Guruji yang diberikan kepada kita. Dan ini juga adalah sifatnya air. Air bisa aja didapatkan di waterfall yang tinggi sekali. Air bisa didapatkan di puncak-puncak gunung dan bukit. Tetapi air itu paling banyak berada di bawah tanah. Sumur dan lautan yang jauh berkilo-kilometer sampai ke dalam. Ini adalah sifatnya air. Air itu begitu labil sekali, ketika dipanaskan dia menjadi panas, ketika didinginkan dia menjadi dingin. Ini juga adalah sifat air yang mengajar kita toleransi. Mera Khalsa jithe jaye utte pala kahe. Jithe jaye bahiye tithe pala kahe. Chol amrit biche. Guruji mengajar kita
di mana-mana Khalsa saya pergi, dia juga harus seperti ini. Mengikuti tempat yang dia berada, tetapi tidak melupakan prinsipal-prinsipalnya itu seperti apa. Makanya Guruji memilih air untuk dijadikan asasnya Amrit. Kenapa Mata Jitoji ketika Vaisakhi 1699, ingat ya saat Sanghaji, foto yang kita lihat di mana ada Panj Pyare, ada Guru Gobind Singh Ji, dan ada seorang wanita yang kita biasanya berpikir ini adalah Mata Sahib ko, yang meletakkan petase di dalam Amrit. Itu bukan Mata Sahib Dewa, itu adalah Mata Jitoji. Karena jika kita mempelajari sejarah, Mata Sahib Dewa itu hanya datang ke Anandapur Sahib setelah Vaisakhi tahun 1699 itu. Mata Jitoji setelah Vaisakhi yang pertama kali diraikan di dalam Panth itu, sejurus selepas itu Mataji meninggal dunia. Dan ketika Mata Sahib Dewaji menginginkan anak dan meminta daat of anak, meminta dikaruniakan seorang anak daripada Guru Gobind Singh Ji, ketika itulah Guru Gobind Singh Ji memberitahu Mata Sahib Dewa, saya tidak akan memberikan kamu satu anak, seorang anak kamu akan bergelar Mata of Khalsa Panth, the mother of Khalsa Panth. Makanya derajat itu diberikan kepada Mata Sahib Dewa. Tetapi ketika Amrit kali pertama tahun 1699 itu, Mata Sahib Dewa belum berada di Anandapur Sahib. Jadi kembali ke perbahasan kita tadi, ketika Mata Jitoji, kenapa Guruji meminta dia untuk meletakkan petase di dalam Bata of Amrit? Karena Maharaj menginginkan adanya kemanisan di dalam Khalsa. Mere Khalse de vich mithas hobe, mera Khalsa mitha hobe, mera Khalsa kaura na kadi hobe, ode vich bahut mithai hobe. Guruji menginginkan Khalsanya itu juga manis, bisa didekati oleh orang ramai, bisa bertutur dengan kata-kata yang manis. Mit bolda ji har sajjana swami mora. Ini adalah sifat-sifatnya Khalsa. Kaura bolna jane, tidak ngomong yang kasar, tidak ngomong yang kesat, tidak menggunakan kata-kata makian dan seperti itu. Khalse de gun ne. Jadi Guru Gobind Singh memberikan gun-gun ini kepada kita. Terus kita membahas khanda. Khanda dipegang oleh Guru Sahib ketika menyiapkan Amrit. Kenapa dipakai khanda dan tidak dipakai perkara yang lain? Karena khanda itu adalah untuk memberikan sifat biras kepada Khalsa. Biras ini adalah semangat pejuang. Semangat untuk berjuang itu, rasa perjuangan itu harus ada di dalam setiap Khalsa. Makanya Guruji menukar Amrit dari Charnamrit, dari Amrit yang dibasuh daripada kaki Guru Sahib versus Amrit yang khanda bata. Karena sekarang sudah tidak ada lagi masa untuk hanya menundukkan kepala dan hidup, tetapi Khalsa itu harus sentiasa bersedia untuk berjuang. Ketika ada kesalahan yang terjadi di depan mata, saat Sanghaji ingat, jika ada kesalahan yang terjadi di depan mata kita dan kita berdiam diri dan tidak mengkoreksi kesalahan itu ya. Jika ada kesalahan, clearly there is a big mistake, there is a big sin, there is a huge wrong happening in front of us. Ada suatu kesalahan, kezaliman yang terjadi di depan mata kita dan kita berdiam diri saja. Kita juga sama seperti orang yang melakukan kesalahan itu. Khalsa tidak boleh seperti itu. Khalsa harus sentiasa bersedia untuk bercakap yang benar dan untuk menegakkan perkara yang benar. Guru Gobind Singh Ji da Khalsa hai. Dan khanda bata itu disiapkan Amrit dengan memakai itu untuk memberikan semangat biras kepada Khalsa. Saat Sanghaji, pergerakan khanda itu juga sangat simbolik. Khanda itu tidak berpusing-pusing seperti ini. Jika Anda tahu, Anda yang pernah melihat Amrit Sanchar, khanda itu tidak boleh muter kayak gini. Khanda itu ketika Panj Pyara yang melakukan bani secara aktif itu memegang khanda, dia hanya boleh dalam pergerakan seperti ini. Ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang, pergerakannya seperti itu. Kenapa seperti itu saat Sanghaji? Ini adalah juga simbolik. Guruji mengajar kita, ketika khanda itu seperti ini, daripada diri saya itu menjauhi keluar seperti ini, itu adalah simbolik untuk mengajar kita, hey Khalsa, mera Khalsa, yaad rakhe, remove every deed that takes you away from Guru Sahib. Keluarkan segala kejahatan kamu yang akan membawa kamu jauh dari Guru Sahib. Lihat begitu intricate sekali Amrit Sanchar. Bukan hanya sekadar dititiskan air.
Ketika khanda itu ke depan seperti ini, bergerak ke arah luar, itu adalah untuk mengingatkan diri saya untuk mengeluarkan segala kejahatan saya supaya saya bisa dekat sama guru saya. Dan ketika khanda itu kembali mendekati saya, itu adalah untuk mengingatkan saya, ambillah segala jenis kebaikan yang kamu bisa terapkan dalam diri kamu supaya kamu bisa dekat sama guru saya. Begitu indah sekali konsep Amrit. Setiap suatu perkara dari yang paling gede sampai yang paling kecil itu ada simboliknya. Ingat, ketika menjauhi, jauhkan segala perkara yang buruk dari saya, dan ketika mendekati, ambillah segala kebaikan ke dalam diri kamu supaya kamu bisa dekat dengan guru saya. Ketika Amrit itu disiapkan, satu piara misalnya yang membaca Japji Sahib lagi, memegang khanda dan membaca Japji Sahib, kesemua panca piara itu melihat ke dalam Amrit. Setiap orang punya dua mata, sepasang dua mata, 5 dikalikan dengan 2 itu menjadi 10. Setiap mata itu adalah seperti mata setiap guru sahiban yang melihat ke dalam Amrit. एक गुरु साहिबान दी अख है जो अमृत विच महाराज अपनी दृष्टि पा रहे ने. The Guru, each one eye represents the eye of Guru Nanak up to Guru Gobind Singh, looking into the bata and infusing their kirpa drishti, infusing their spirit, their pyar into the Amrit. Ini adalah kenapa panca pyare itu semuanya melihat ke dalam bata of Amrit itu ketika mereka baca Bani. Tangan, kesemua panca pyare itu akan memegang bata itu. Satu tangan akan menggoyangkan khanda, dan yang lain semuanya akan memegang bata itu juga simbolik. Setiap satu tangan ini adalah tangannya dari Guru Nanak sampailah ke Guru Gobind Singh Ji yang memegang bata. Itulah simbolik di sebaliknya Amrit Sanchar. Begitu luas sekali, begitu dalam sekali Satsangji. Ketika siap Amritnya itu Satsangji, kita dipanggil maju ke depan piara, panca pyare akan memanggil kita, dan waktu itu kita akan dikasih Amrit oleh mereka. Yang pertama adalah kita akan minum Amrit itu. Ketika kita minum Amrit Satsangji, rasana which it goes into every cell of your body. That Amrit that goes from your mouth into every cell of your body purifies you. Ketika habis itu, mereka akan menuangkan sedikit Amrit, ada yang ke mata dan juga di atasnya dasam dwar. फिर अमृत दा जेड़ा बूंदा ने अमृत दियां, it goes into your eyes, बोल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, dan ditaruh di mata, dan setelah itu sekali lagi diulang prosesnya di dasam dwar, dititiskan Amrit di situ. Sravno mereo, sacha sunan no pithai, dan di sini netro mereo, har tumme jot tari, har bin avarna dekho. Mata saya ini sekarang sudah dipurifikasi dengan Amrit. Habis ini kamu jangan beda-bedain orang. Jangan bedain siapa yang bagus dan siapa yang jelek. Ek nur te sab jag upajaya kaun pale ko mandir. Jika Waheguru Ji yang menghasilkan semua orang, siapa yang baik dan siapa yang jelek. Mata kita diajari untuk melihat Amrit di dalam semua orang. Partreya rupana pekha netar. Hei mata saya, habis ini kamu jangan lihat wanita lain dengan pandangan yang kotor. Hei mata saya, kamu habis ini jangan melihat pria-pria yang lain dengan pandangan mata yang kotor. Jangan seperti itu. Ini adalah ajaran untuk mata. Makanya karena segala jenis kesalahan, segala jenis paap, segala jenis dosa itu permulaannya adalah dari indriya yang berada di luar ini. Deria ini yang berada di luar, dari telinga kita mendengar gosip, dari mata kita melihat segala perkara yang jelek dan salah, dan lidah ini yang ngomongin gosip orang dan menjelek-jelekin orang. Dari deria-deria luar ini, paap itu akan hasil di dalam. Makanya Maharaj memberikan Amrit ke yang paling penting ini adalah mata, karena dia melihat semuanya dilihat oleh mata. Habis itu dikasih di Amrit. Amrit dikasih di dasam duar ini karena dasam duar itu adalah pintu ke-10 badan kita yang tersembunyi. Dari sinilah kita akan kembali ke Sachkhand jika kita bisa mencapai level itu nanti. Rahasia ini berada di dalam Ananda Sahib setiap pagi kita baca. 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया,
ada 9 pintu di dalam badan kita yang kita tahu. Mata 2, hidung, mulut, telinga 2, dan yang di bawah juga kita ada tempat deria di bawah, itu ada 2 bukaan di situ. Jika dihitungkan totalnya adalah 9. Yang ke-10 itu adalah di puncak kepala, di bagian yang paling tinggi sini, itu adalah dasam doa. The 10th door that is kept hidden. Dan Amrit juga akan turun dari situ ketika seorang gursik melakukan abhyas. Itu terlalu dalam topiknya untuk dibahas pada kesempatan yang lain. Tapi saat Senggeji, setelah seorang gursik mendapatkan Amrit daripada Panca Pyare, menjadi tanggung jawab seorang gursik itu untuk mencoba mencari Amrit yang sama itu setiap pagi ketika dia duduk untuk melakukan simran. Menjadi tanggung jawab gursik itu untuk mencari Amrit itu setiap pagi ketika si gursik itu duduk dan melakukan Japji Sahib, Jap Sahib, Sohi, Jopi Sahib, Nan Sahib. Sekarang ini saat Senggeji begitu gampang sekali kalau kita inginkan Amrit. Sebelum masalah coronavirus ini datang, setiap tahun itu kita ketika pada Wasakhi, Gurpurubnya Guru Nanak, dan sepanjang tahun itu ada aja Amrit Sanchar di negara-negara lain. Mungkin tidak di Indonesia, tapi di negara-negara lain itu setiap tahun itu beberapa kali diadakan Amrit Sanchar. Dan kita dari stage itu menyeru, meminta-minta Senggeji untuk mengambil Amrit. Ayo semuanya mengambil Amrit, semuanya harus Amrit. Tetapi dulu gak seperti ini. Paisa Pai Fauja Sengji, cerita terakhir yang saya sharing sebelum kita fatih untuk malam ini. Paisa Pai Fauja Singh itu adalah seorang gursik yang syahid, mati syahid pada tahun 1978 pada 13 April. Ini tanggal mati syahidnya itu bakalan datang minggu depan. Ada suatu kelompok orang yang menjelek-jelekin Guru Granth Sahib Maharaj di Amritsar. Paisa tidak bisa mendengar tomahan-tomahan, jelekan-jelekan yang dilakukan, kata-kata kesat terhadap Guru Granth Sahib, dan Paisa memberikan syahidinya untuk Guru Granth Sahib. Tetapi ini cerita yang saya ingin sharing ini adalah sebelum dia menjadi seorang gursik, pada hari yang dia mau ambil Amrit, dia pergi ke depan Panca Pyare. Panca Pyare itu bertanya kepada dia, ayo, kamu datang ke sini untuk apa? Dan dia menjelaskan, saya datang untuk mengambil Amrit. Dan Panca Pyare waktu itu merasakan dia belum bersedia untuk mengambil Amrit, dan dia diusir dari situ. Ja pai chale aja, tenu hale Amrit nahi dena, tu agle saal baad mein jaye. Kami nggak mau memberi Amrit kepada kamu lagi. Kamu belum cocok lagi untuk mendapatkan Amrit. Pulang aja dulu. Entar aja pada kesempatan berikutnya kamu datang untuk mengambil Amrit. Pai Fauja Singh begitu kesal sekali dilakukan seperti itu karena dia sudah tidak bisa hidup tanpa mendapatkan Amrit. Keadaannya seperti seekor ikan yang dikeluarkan dari laut. Ikan itu tersiksa, dan setiap nafasnya dia tersiksa. Paisa juga merasakan tidak bisa hidup tanpa Amrit. Apa yang Paisa lakukan waktu itu saat Senggeji, dia keluar daripada situ, tetapi sebelum dia keluar, dia memberitahu kepada Panca Pyare, jika kalian tidak memberikan Amrit kepada saya akan menghabiskan hidup saya. Saya akan membunuh diri saya karena saya tidak mau hidup tanpa Amrit. Begitu dahaga sekali Paisa untuk Amrit sampai dia tidak mau hidup tanpa Amrit. Waktu itu Panca Pyare diam sahaja, dan Paisa keluar daripada tempat Amrit Sanchar itu. Jathedar Panca Pyare itu menghantar seorang gursik, ayo kamu ikut belakang Pai Fauja ini, lihat jika dia benar-benar ingin mengakhiri hidupnya apa enggak. Dan jika benar-benar dia bakalan mengakhiri hidupnya, kamu harus masuk campur pada saat-saat terakhir sebelum dia berjaya mengakhiri hidupnya. Dan Paisa dengan langkah yang begitu laju sekali menghampiri suatu landasan rel kereta api. Landasan rel train di situ, Paisa baring di situ, dan kebetulan setelah sekian waktu ada suatu train yang menghampiri Paisa dengan kelajuan yang begitu tinggi sekali. Dan gursik yang dihantar oleh Panca Pyare itu tadi, dia sembunyi dan melihat segala scene ini. Dia melihat semuanya. Dan dia mau menyelamatkan Paisa, menarik Paisa keluar dari situ, tapi dia teringat kata-kata Panca Pyare, yaitu kamu hanya boleh masuk campur sampai ke saat-saat terakhir untuk melihat dia benar-benar nekat apa enggak untuk mengakhiri hidupnya.
Itulah tes yang dilakukan sebelum seorang gursik itu diberikan amrit. Dan saat sengaja ketika train itu sudah sampai hampir 100 lebih meter, dan Pak Isab sudah tutup matanya dan mulai melakukan simran, gursik itu berlari ke landasan rel kereta api itu dan dengan segera menarik Pak Isab dari situ. Dan Pak Isab kemudiannya dibawa ke Panji Pyare dan diberitahu dia benar-benar hampir mati tadi. Barulah Panji Pyare itu memberikan amrit kepada Pak Isab karena rasa menginginkan amrit itu begitu luar biasa sekali. The desire for amrit was phenomenal. The desire for amrit was out of this world. That is why he was given amrit by Panji Pyare. Makanya sekali dia dikasih amrit itu, hidupnya itu langsung cerdikala. Gak kayak kita sekarang saat sengaja. Baru ambil amrit, dalam 2 bulan itu kita sudah seperti hilang arah tuju. Kita mulai makan yang salah sekali lagi. Kita mulai nggak jaga rehat, mulai nggak mau nitnem. Semuanya jadi kembali ke nol. Kenapa? Karena desire kita, keinginan kita untuk ambil amrit itu tidak kuat. Belum 100%, belum 100% itu dari awal. Makanya terjadi seperti itu. Jadi saat sengaja, lihatlah perbedaan dulu dan sekarang. Dulu itu untuk mendapatkan amrit susah sekali. Dan sekarang juga udah hampir seperti itu karena coronavirus. Lihatlah saat sengaja di seluruh dunia. Walaupun sekarang itu minggu depan dalam beberapa hari sudah hari Vaisakhi, tidak ada satu pun amrit sencar yang bisa dilakukan di seluruh dunia. Ek bhi amrit sencar sari dunia ch ho nahi raha. Tidak ada. Karena ketakutan virus. Jangan saat sengaja suatu hari itu kita sudah mau ambil amrit tetapi tidak ada lagi yang mau menyiapkan amrit untuk kita. Do not take amrit for granted. Do not wait for amrit. Saya ambilnya esok-esok aja pas saya udah tua. Nggak boleh seperti itu. Jangan-jangan nanti tidak ada yang bakal mau menyiapkan amrit untuk kita. Tidak ada lagi Panji Pyare yang mau menyiapkan amrit itu. Waktu itu kita akan seperti apa keadaan kita. सोच लो की हाल होवेगा साडा जे एक दिन आपा अमृत लेना ते there's no one to give us amrit. So saat संगत जी, begitu saja diskusi kita untuk hari ini mengenai prosesnya, simboliknya di belakang upacara amrit sencar itu sendiri. Hukum Guru Sahib untuk mengambil amrit. Dan di dalam diwan yang terakhir esok, untuk sesi esok yaitu sesi terakhir diskusi kita selama 4 hari ini, esok kita akan membahas mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang yang inginkan amrit tetapi takut. What are the challenges that is faced by someone who wants to take amrit tetapi dia takut? Apa soalan-soalan yang biasanya ditanyakan oleh orang-orang dan apa jawaban-jawaban kepada soalan ini kita akan bahas esok. Dan satu lagi yang akan kita bahas esok adalah apa yang akan terjadi kepada saya sekiranya saya mati sebelum mengambil amrit. What will happen to me if I die without amrit? We will discuss this tomorrow in tomorrow's divan. Jadi semoga saya berharap seperti yang kalian ikuti ketiga-tiga divan daripada hari Kamis sampailah ke sekarang hari Sabtu. Esok juga saya berharap semua daripada kalian bisa mengikuti diskusi kita yang terakhir untuk Vaisakhi tahun ini. Dan semoga kita bisa menyiapkan diri kita untuk mengambil amrit tanpa membuang masa lagi. Guru Sahib kirpakan, EO amrit hai ini adalah amrit yang diinginkan oleh semuanya. Daripada yogi-yogi kepada dewi dan devta. Dan kita yang iseng-iseng gampang-gampang diberi peluang untuk mendapatkan amrit ini, kita tidak harus mensia-siakan peluang ini. Jadi Guru Sahib kirpakan, segala kesalahan yang dilakukan oleh saya ketika saya mendiskusi, ketika kita berbahas tadi, saya mohon maaf daripada saya Sanggaji dan daripada Guru Sahib. Jika saya Davi mana dukhya howe, kalau ada yang merasa tersinggung saya mohon maaf. Tetapi segala yang didiskusikan ini adalah yang benar, adalah daripada Gurbani, adalah daripada sejarah. Dan jika kita tidak mendiskusikan ini sekarang, kapan lagi kita akan mendiskusikan semua ini? So Guru Sahib se hath rakh karke इसे तरह महाराज सेवा विच होर साडा साथ देन ते गुरु साहिब सारिਆਂ ते प्रेरणा दे के semoga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Amrit dan Guru Gobind Singh Ji. बोलिया चोलिया माफ, भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।